Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primadinus Antariksa Setiaji dengan NIM 2402444119 dari kelas 2A. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memvalidasi tentang apa sih pengertian atau fungsi dan perawatan dari seal, gasket, dan bearing. Sebelum kita memvalidasi tentang seal, gasket, dan bearing, kita harus menggunakan alat pelindung diri yang terdiri dari safety helmet, wear pack, dan safety shoes. Setelah kita sudah memakai APD, lalu kita mengisi yang namanya job safety analysis atau JSA. Di JSA ini kita dapat mengidentifikasi bahaya-bahaya yang terkait pada saat kita bekerja dan gimana tindakan pengendaliannya yang direkomendasikan. Lalu yang kedua, kita mengisi contaminant control. Dimana contaminant control ini adalah untuk mengidentifikasi potensi-potensi kontaminan, gimana caranya tindakan pengendalian kita agar kita tidak terjadi kontaminasi. Ya, di sini ada gasket pada engine V-type. Dan ini yang namanya gasket. Dan saya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian gasket dan fungsi dari gasket itu sendiri dan bagaimana sih cara perawatannya dari gasket itu sendiri. Ini ada gasket, teman-teman. Ini yang namanya gasket. Gasket. Ya, pengertian dari gasket itu adalah komponen perapat yang dimana yang ditempatkan di antara dua permukaan yang saling bertemu seperti antara dua bagian blok mesin atau semacamnya. Tujuannya adalah untuk mencegah kebocoran fluida, cairan, oli atau apapun itu yang berbentuk cairan yang mengalir melalui sambungan-sambungan yang ada di sini, yang ada di engine. Gasket biasanya terbuat dari bahan yang elastis atau semi elastis seperti karet, logam, grafit, silikon, atau kombinasi dari bahan-bahan yang seperti karet itu sendiri, tergantung pada kebutuhan tekanan dan suhu. Fungsi gasket ini adalah yang pertama, untuk mencegah kebocoran gas atau cairan pada sambungan antara dua permukaan komponen, serta dapat meredam getaran dan tekanan sehingga tidak dapat merusakkan komponen-komponen yang saling berhubungan, serta menjaga tekanan internal dalam sistem agar tetap stabil, mengisi celah atau ketidaksempurnaan permukaan agar sambungan menjadi rapat. Dan yang terakhir ada meningkatkan umur pakai dari peralatan dengan menjaga integritas dari komponen-komponen yang ada saling berhubungan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan cara perawatan dari gasket itu sendiri. Yang pertama, kita harus melaksanakan pemeriksaan rutin, cek kondisi gasket secara berkala, terutama pada sistem bertekanan tinggi atau bersuhu ekstrim. Setelah itu kita periksa apakah ada tanda-tanda kebocoran seperti rembesan suara atau perubahan tekanan dari antar komponen-komponen itu sendiri. Lalu pemasangan yang benar, pastikan permukaan yang akan dipasangin gasket bersih dari kotoran, karat atau oli dan semacamnya yang ada di permukaan komponen engine itu sendiri. Lalu gunakan torsi pengencangan baut sesuai spesifikasi agar tidak terlalu kencang yang dapat bisa merusak gasket itu sendiri, atau terlalu longgar yang bisa menyebabkan kebocoran dari gasket itu sendiri. Selanjutnya kita penggantian berkala. Gasket bukan komponen yang tahan selamanya, jadi gantilah gasket yang jika sudah getas, retak, atau rusak. Selanjutnya selalu gunakan gasket baru saat membongkar sambungan, jangan menggunakan yang lama kembali. Selanjutnya pemilihan material yang tepat. Gunakan jenis gasket yang sesuai dengan fluida, suhu, dan tekanan sistem. Misal, gunakan gasket berbahan logam untuk sistem bersuhu tinggi dan bertekanan tinggi. Serta kita harus menyimpannya dengan baik. Simpan gasket di tempat yang bersih, kering, dan tidak terkena sinar matahari langsung agar tidak cepat rusak sebelum digunakan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, sedikit pengertian dari gasket serta fungsi dari gasket itu sendiri dan bagaimana cara perawatan dari gasket itu sendiri.
Ya, teman-teman, setelah kita menjelaskan tentang pengertian gasket, fungsi gasket dan cara perawatannya, selanjutnya kita akan mengganti komponen yang itu bernama bearing. Jadi kita akan menjelaskan sama seperti gasket, seperti pengertian bearing, fungsi bearing, dan cara perawatan dari bearing itu sendiri. Jadi bearing ini kita ambil dari komponen yang namanya itu alternator, yang dimana bearing ini adalah komponen mesin yang berfungsi untuk menopang poros atau shaft agar dapat berputar dengan lancar dan stabil. Bearing juga dapat mengurangi gesekan antara bagian yang bergerak sehingga memperpanjang umur pakai, serta bearing dapat mengurangi gesekan antara bagian yang bergerak sehingga memperpanjang umur pakai dari bearing itu sendiri dan meningkatkan efisiensi kerja. Bearing bisa berbentuk bola seperti ini, dan roll cylinder atau jenis lainnya tergantung pada aplikasi dan beban yang ditopang. Fungsi bearing itu sendiri dapat mengurangi gesekan antara poros dan bagian mesin lainnya, serta menopang bahan radial yang di samping, aksial, searah, sumbu, atau kombinasi antar keduanya. Selanjutnya, fungsi bearing dapat menjaga posisi dan perputaran poros yang dimana agar tetap stabil. Yang keempat, memungkinkan rotasi yang halus dan efisien dan meningkatkan kinerja dan umur mesin. Dan cara perawatan bearing itu sendiri terdiri dari pelumasan rutin. Jadi dalam pelumasan rutin ini kita gunakan pelumas oli atau grease yang sesuai dengan jenis dan aplikasi bearing itu sendiri. Lalu periksa dan tambahkan pelumas secara berkala untuk mencegah kausan. Pemeriksaan suara dan getaran. Jadi dengarkan apakah bearing menghasilkan suara berisik atau getaran tidak normal saat beroperasi, tanda bearing mulai rusak. Lalu cek suhu operasi. Suhu bearing yang terlalu panas bisa menandakan pelumasan kurang. Jadi pelumasannya itu kurang atau mengalami kausan. Setelah itu kita jaga kebersihannya dari bearing itu sendiri, seperti kita menjaga dari kotoran, debu, atau air dapat masuk ke dalam bearing dan merusak bearing itu sendiri. Jadi gunakan penutup atau seal jika diperlukan. Penggantian saat rusak. Jadi saat rusak bearing sudah aus, berisik atau rusak, segera ganti dengan yang baru. Jadi jangan menunda-nunda dengan ganti yang baru, karena bisa merusak bagian-bagian mesin lainnya dan itu dapat mengeluarkan kos yang lebih tinggi. Jadi setelah itu kita harus pemasangannya dengan tepat. Saat memasang bearing, gunakan alat khusus agar tidak merusak permukaan bearing. Jadi jangan memukul bearing secara langsung seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai pengertian dari bearing, fungsi dari bearing itu sendiri, dan cara perawatannya bagaimana bearing itu agar tetap tidak terjadinya kerusakan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai fungsi, cara perawatan, dan apa sih itu bearing dan gasket. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.